kuku kuat, bermain dan belajar penuh semangat. Hey! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta online simposium IDAI tanggal 23 September 2020. Selamat siang para guru besar, senior, dan sejawat di seluruh Indonesia. Online simposium siang ini kita akan membahas mengenai serial diskusi ASI. Ini Dr. Yomi adalah sekarang menjabat sebagai Ketua Satgas ASI IDAI. Beliau lulus dokter di FKUI, juga menyelesaikan spesialis anaknya di FKUI, dan beliau mengikuti mencapai gelar IBCLC dan resertified tahun 2012, dan beliau adalah anggota UKK Hematologi Onkologi. Beliau sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Carolus Jakarta. Silakan Dr. Yomi. Oke, terima kasih kepada Dr. Nandi sebagai moderator. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada PPIDAI yang sudah memberikan kesempatan Satgas ASI untuk mengisi serial diskusi ASI untuk 3 bulan ini adalah yang kedua. Mudah-mudahan masalah ASI yang dimana masih PR kita bersama bisa kita tingkatkan terus ya dengan memberikan ilmu-ilmu laktasi tiap bulannya. Saya hari ini ditugaskan untuk memberikan materi indikasi medis formula bayi dan kode pemasaran pengganti ASI. Oke. Sudah terlihat jelas ya. Oke. CV sudah tadi dibacakan. Jadi topik bahasannya adalah indikasi medis penggunaan formula bayi. Nanti akan dibahas sebentar saja. Kemudian mungkin kita akan banyak membahas tentang kode internasional pemasaran pengganti ASI. Ya, dan terakhir adalah take home message. Kenapa dimasukkan indikasi medis penggunaan pengganti ASI yang sudah dibicarakan pada serial diskusi ASI bulan yang lalu? Ini adalah merupakan kesinambungan, ya. Jadi supaya mengingatkan kembali pentingnya indikasi medis penggunaan pengganti ASI yang kita tahu sudah sangat spesifik dijabarkan. Ya, di sini WHO dan UNICEF sudah membuat ada bukunya di situ apa saja alasan medis yang dapat diterima sebagai dasar penggunaan pengganti ASI. Ya, saya tidak mau berpanjang lebar, kita mulai pooling untuk sesi pertama ini. Yang pertama adalah siap-siap untuk dijawab kondisi bayi yang membutuhkan formula selain ASI dalam jangka waktu terbatas adalah A. Bayi berat lahir rendah kurang dari 1.800 gram. B. Bayi lahir pada usia kehamilan kurang dari 32 minggu. C. Bayi dengan galaktosemia klasik. Dan D. Bayi beresiko hiperbilirubinemia. Bisa dijawab sekarang? Oke, nanti kita bahas di sini ya. Oke, ya jawabannya di sini kita lihat. Jadi kondisi bayi yang memerlukan formula khusus adalah galaktosemia klasik, maple syrup urinalysis, dan fenilketonuria. Ya, ini tidak bisa ASI dan tidak bisa formula biasa, adalah ini formula khusus. Sedangkan tadi, bayi yang membutuhkan formula selain ASI dalam jangka waktu terbatas adalah bayi berat lahir rendah kurang dari 1.500 gram, bayi lahir dengan usia kehamilan kurang dari 32 minggu, dan bayi berisiko hipoglikemia yang gagal merespon pemberian ASI. Ya. Jadi jawabannya tadi, ya, B ya. Oke. Kemudian kita maju ke 2. Kondisi ibu dibenarkan tidak menyusui secara permanen adalah A. Ibu pengidap hepatitis B kronik. B. Ibu dengan herpes simplex. C. Ibu dengan HIV, di mana pengganti ASI memenuhi kriteria AFAS. Dan D. Ibu dengan HIV, pengganti ASI tidak memenuhi kriteria AFAS.
Kita pada tahu ya jawabannya ya. Kita lihat. Ya. Jadi kondisi ibu dibenarkan tidak menyusui secara permanen bila infeksi HIV dan pengganti ASI memenuhi kriteria AFAS ya. Ini harus dipahami ya, dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan dan aman tentu saja ya. Tapi dibenarkan juga menghentikan menyusui sementara. Jadi penyakit parah yang mengalami ibu perawat bayi, infeksi virus herpes simplex 1 di payudara, dan terpapar obat psikoterapi, radioaktif, iodium, dan kemoterapi ya. Jadi jawabannya tadi adalah C. Nah, ada beberapa kondisi ibu mungkin yang di lapangan ya, karena ini untuk nakes, jadi bidan perawat, dokter umum dan dokter anak. Ya, jadi bila ibu menderita mastitis, abses payudara, hepatitis B, hepatitis C, dan TBC itu masih bisa tetap menyusui. Ya, banyak literaturnya. Ini dari UKK Respi ya juga sudah membuat statement. Ya, ASI tetap dapat diberikan. Kandungan OAT di dalam ASI pada ibu yang dapat terapi TB hanya dalam jumlah kecil dan tidak berpotensi menyebabkan infeksi pada bayi. Dari WHO juga sudah merekomendasikan ya boleh menyusui. Dan ibu dengan HIV tadi sudah dikatakan dan ini sudah tertuang dalam Kemenkes tahun 2019 ya, nanti bisa di-download, bisa kita baca ya. Nah, kenapa tadi dibahas dengan indikasi medis? Karena kita akan beralih ke kode internasional pemasaran pengganti ASI ya. Apa hubungannya? Supaya kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Dini bagaimana kita berjuang ya, berjuang begitu keras di hari-hari pertama adalah untuk melindungi bayi-bayi yang dititipkan kepada kita untuk bisa menyusui dan berhasil menyusui. Ya, dan juga kita bisa membantu ibu-ibu yang mengalami kesulitan, apalagi yang pernah gagal menyusui, pernah menderita abses dan sebagainya, dan itu merupakan suatu tekanan yang luar biasa bagi ibu untuk bisa menyusui anak yang berikutnya atau baik juga anak yang pertama. Kita lihat bahwa memang capaian ASI eksklusif di dunia itu masih rendah. Ya, WHO Global Nutrition Target pada tahun 2025 adalah meningkatkan pemberian ASI eksklusif lebih dari 50% dan mereduksi 40% dari jumlah balita stunting sampai dengan 40%. Ya, dan bagaimana ini kita lihat di dunia ya, rata-rata 43%, ya, di Indonesia 37,3%. Ya. Dan kita lihat yang di bawah sebelah kanan, dana untuk program dukungan menyusui ini masih belum besar, ya, justru kebalikannya, dana untuk pengganti ASI yang begitu besar. Nah, jadi latar belakang kode internasional untuk pemasaran pengganti ASI ini, pada tahun 1981 WHO mengadopsi kode internasional pemasaran pengganti ASI dari WHO yang melarang iklan dan promosi pengganti ASI. Pemasaran pengganti ASI dianggap mempengaruhi perilaku menyusui wanita. Praktek medis petugas kesehatan yang mengusulkan pengganti sama baiknya atau lebih baik daripada ASI, ini juga dianggap salah satu penyebabnya, dan akhirnya mengurangi kepercayaan ibu dalam hal menyusui. Yang lain adalah rekomendasi ini adalah bukan untuk tenaga kesehatan, tapi pada pemerintah untuk mengadopsi peraturan internasional ini menjadi peraturan nasional dan akan diperbarui secara teratur oleh resolusi WHO berikutnya. Nanti kita lihat. Salah satu prinsip utama kode ini adalah bahwa fasilitas perawatan kesehatan tidak boleh digunakan untuk tujuan mempromosikan pengganti ASI, botol susu, ataupun DOT. Hal ini akan melindungi ibu dari kesalahan informasi dengan melarang semua iklan atau bentuk promosi pengganti ASI, botol susu, dan DOT. Nah, kita sebagai petugas kesehatan memiliki peranan penting untuk mendidik ibu dan pengasuh lainnya mengenai pemberian makanan bayi dan anak usia muda. Tanggung jawab moral, hukum, dan profesi ada di pundak kita. Melindungi, mempromosikan, dan mendukung pemberian makanan yang optimal adalah merupakan tugas utama kita sebagai tenaga kesehatan. Di mana petugas kesehatan dan fasilitas perawatan kesehatan seluruh dunia pada kenyataannya sering digunakan oleh perusahaan makanan bayi untuk mempromosikan pengganti ASI ini, seperti susu formula bayi di bawah 1 tahun, formula khusus, formula lanjutan, atau susu pertumbuhan. Dan tujuan kode adalah aturan yang memastikan tersedianya makanan bayi yang aman, adekuat, dan melindungi ibu dari pemasaran agresif makanan dan minuman pengganti ASI. Kode itu mengatur cara memasarkan, ya, supaya tidak menyesatkan ibu-ibu dan memastikan tersedianya informasi yang benar.
Kode sama sekali tidak melarang produksi maupun penjualan makanan ataupun minuman pengganti ASI, tapi dengan tata cara yang benar tentu saja. Nah, jadi apa itu poin utama dalam kode? Adalah tidak ada iklan pengganti ASI dan produk terkait lainnya untuk awam. Tidak ada sampel gratis untuk ibu atau keluarga, tidak ada promosi produk, yaitu tidak ada tampilan produk, poster, kalender, atau distribusi materi dalam bentuk apapun di fasilitas kesehatan kita. Jadi tolong dicek ya teman-teman sejawat apakah masih ada kalender dan sebagainya yang di fasilitas kesehatan kita. Tidak ada hadiah atau sampel, baik untuk petugas kesehatan juga, dan tidak ada personal atau orang yang dibayar oleh perusahaan farmasi, itu perusahaan susu formula, untuk menghubungi atau menasihati ibu. Dan tidak ada sumbangan baik gratis maupun bersubsidi terhadap produk pengganti ASI ini dimanapun dalam fasilitas kesehatan. Oke, apalagi poinnya adalah bahwa ini secara umum dan untuk produsen tidak boleh ada gambar bayi atau gambar atau teks lain yang mengidealkan buatan pemberian makan pada label produk. Ya, kita lihat sini yang di lingkaran merah walaupun samar, memang saya samar, itu adalah produk makanan bayi ini, ya susu formula ada tampilan bayi di situ. Ya. Dan informasi pun kepada petugas kesehatan harus ilmiah dan faktual, ya, bukan menyesatkan. Dan informasi tentang pemberian makanan pengganti harus menjelaskan pentingnya menyusui, ya, dan semua produk harus berkualitas. Dan produk yang tidak sesuai seperti susu kental manis sebaiknya tidak dipromosikan untuk bayi. Nah, mungkin ini salah satu contoh pelanggaran kode, ya. Kita lihat di sini mana ini adalah foto bayi. Ya, kita lihat ini kalau dilihat ini masih masuk rata-rata usia di bawah 1 tahun ya, di mana kita masih mengajarkan seorang anak ini untuk belajar berjalan. Kemudian dikatakan stimulasi yang tepat dan nutrisi lengkap ya, bagaimana suatu produk bisa menstimulasi untuk perkembangan bayi. Dan yang satu lagi dengan harga murah, mudah dan sebagainya adalah promosi yang dilarang oleh kode. Yang berikutnya apalah ini? Ya, gratis ongkir ya, sekarang karena media sosial juga sudah berkembang, ya diskon hingga 39%. Kemudian apalagi ini adalah contoh daripada botol dot ya, di mana di sini seperti payudara, seperti putingnya breast flow seperti ini. Dan yang berikutnya kita lihat di sini ada ruangan, di situ ada poster ASI makanan terbaik buat bayi, tetapi di situ ada produk formula, ada petugas ya, tetapi dengan memakai atribut seperti petugas kesehatan. Nah, bagaimana tanggung jawab rumah sakit dan tenaga kesehatan di bawah kode? Mereka harus mendorong dan melindungi ASI dan proses menyusui. Petugas kesehatan yang terlibat dalam nutrisi ibu dan bayi harus memahami tanggung jawab mereka berdasarkan kode ya. Jadi menjelaskan seperti tadi dokter Didi sampaikan, apa pentingnya dan keunggulan menyusui, peran nutrisi ibu dalam menyusui, persiapan dan pemilihan menyusui, dan efek negatif dari produk-produk yang dapat menghalangi keberhasilan menyusui. Dan kalau memang jika diperlukan formula bayi, kita harus mengajarkan juga dengan yang benar. Nah, saat memberikan informasi tentang penggunaan susu formula, petugas kesehatan juga harus bisa menjelaskan ya, jangan dilepas begitu saja, bagaimana implikasi sosial dan keuangan. Ya, jadi mungkin ini harapannya kalau tadi ASI-nya ada masalah dan sebagainya, penggunaan sementara waktu, bagaimana kita menjelaskan bahwa ini hanya sementara, dan kita bisa kembali untuk proses menyusui. Bahaya kesehatan dan makanan yang tidak tepat, bagaimana cara pemberiannya juga, dan bahaya kesehatan akibat penggunaan formula bayi dan mengganti ASI jika tidak tepat digunakan. Oke, supaya tidak bosan, kita majukan ke pertanyaan berikutnya. Jadi, yang diatur dalam kode internasional pemasaran pengganti ASI adalah A. Jenis formula bayi, B. Tempat menjual produk formula bayi, C. Kandungan formula bayi, atau D. Tata cara pemasaran produk formula bayi. Oke, mungkin sudah tahu ya. Jadi jawabannya adalah tentu saja D ya, tata cara pemasaran produk formula bayi. Nah, sebagai dokter kita juga harus mengetahui bagaimana status ketentuan hukum bagi pekerja kesehatan dan sistem kesehatan. Ya, di sini analisis tindakan hukum difokuskan pada 2 jenis kegiatan promosi, yaitu bagaimana fasilitas kesehatan untuk promosi dan keterlibatan petugas kesehatan dan sistem kesehatan.
Ya, di sini adalah jumlah negara yang melarang promosi di fasilitas perawatan kesehatan menurut jenis larangannya ya. Jadi ada yang memang secara implisit dimasukkan dalam hukum ya. Jadi ada sanksi hukum yang berlaku, ada juga yang belum memang ya. Seperti larangan keseluruhan promosi di fasilitas kesehatan, menampilkan produk tertutup dan lain-lain. Dan untuk jumlah negara yang melarang keterlibatan industri dengan petugas dan sistem kesehatan menurut jenis larangannya, ini juga sudah banyak diadopt di berbagai negara, ya. Nah, jadi produsen dan distributor daripada produk pengganti ASI ini terus menargetkan pekerja kesehatan untuk promosi produk mereka dengan memanfaatkan tindakan hukum yang umumnya masih terbatas di negara tersebut. Ya, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebenarnya moderately aligned ya, jadi moderat ya lumayan lah dia untuk mematuhi kode dia katakan. Ya, mudah-mudahan akan terus terjaga. Dan bagaimana dengan pandemi ini? Ternyata banyak sekali sudah diamati oleh para aktivis bahwa pelanggaran terjadi di banyak negara di Asia terlepas dari pengamanan, mempromosikan penggunaan botol susu dan distribusi yang langsung kepada ibu-ibu. Ya, WHO dan UNICEF juga menyuarakan keprihatinan ya tentang peningkatan pemasaran digital daripada pengganti susu formula ini ya, penggunaan internet, iklan di FB dan sebagainya. Ya, ini banyak berbagai penelitian yang sudah melakukan penelitian mengenai violation daripada kode internasional ini ya. Jadi 20% wanita telah menerima nasihat penggunaan pengganti ASI di rumah sakit, sudah melihat promosi ya di fasilitas kesehatan dan banyak juga yang masih menerima sampel gratis maupun hadiah. Ini di China juga dari 291 ibu yang ASI eksklusifnya akhirnya hanya 30,9%. Ya, terjadi pelanggaran kode, masih mendapatkan sampel gratis ya. Dan toko-toko untuk pengganti ASI sangat banyak beredar di sekitar fasilitas kesehatan. Nah, penerapan kode adalah tindakan yang perlu tetapi tidak cukup. Ya, faktor lain memang masih banyak untuk keberhasilan menyusui seperti cuti melahirkan, rumah sakit sayang ibu bayi, konseling menyusui tadi, ya. Dan transisi dari program donor ASI untuk kasus-kasus tertentu untuk menjadi ASI langsung. Ini adalah contoh rekomendasi WHO 69 tahun 2016. Di situ sudah jelas sekali bahwa tidak boleh ada cross promotion, ya, tidak ada konflik kepentingan. Dan kalau bisa makanan nanti pendampingnya juga lebih diutamakan adalah makanan yang produk lokal. Bagaimana peraturan yang ada di negara kita? Ada PP 33 tahun 2012 tentang perlindungan pemberian ASI eksklusif. Ya, di situ menjamin pemenuhan hak bayi atas ASI, memberikan perlindungan kepada ibu dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah. Nah, di sini dikatakan bagaimana hak ibu, yaitu melaporkan pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI dan hak untuk memilih fasilitas pelayanan kesehatan yang mematuhi atau memenuhi 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Jadi nanti akan ada demand masyarakat untuk memilih fasilitas yang sayang ibu dan bayi. Nah, mungkin di situ juga di PP ditegaskan bagaimana larangan bagi tenaga kesehatan dan kewajiban bagi tenaga kesehatan. Ya, wajib menentukan indikasi medis yang sesuai, wajib memberikan dan melayani IMD, ya, kemudian rawat gabung, dan memberikan informasi dan edukasi. Dan ini khusus juga disampaikan adalah bagaimana larangan bagi penyelenggara fasilitas kesehatannya, jadi tidak boleh menerima dan bahkan membuka stand-stand di situ ya untuk perusahaan susu formula, hadiah, peralatan kesehatan, ruangan, maupun sebagainya di fasilitas kesehatan. Ini adalah sanksi, ya, sanksi bisa berupa administratif maupun sanksi pidana, ya, baik tenaga medis juga ada teguran lisan, tertulis dan atau pencabutan izin. Sedangkan sanksi pidana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 200. Ya, di sini bisa hukuman pidana atau denda paling banyak 100 juta untuk tenaga kesehatan, untuk fasilitas kesehatannya sebesar 200 juta. Nah, bagaimana dengan IDAI? IDAI sudah membuat panduan bermitra Ikatan Dokter Anak Indonesia, karena IDAI adalah anggota IPA, International Pediatric Association. Ya, di sini bahwa bermitra ini disusun dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam kode etik kedokteran Indonesia dan IPA tadi. Ya, IPA Guidelines for Relationship with Industry. Di sini prinsip umum poin 3 dan 4 bahwa IDAI mendukung sepenuhnya International Code on the Marketing of Breast Milk Substitute dan resolusi terkait, dan IDAI tidak bekerja sama dengan perusahaan susu formula untuk kegiatan yang isi materinya terkait bayi untuk 0 sampai 12 bulan. Bagaimana jika dalam pelaksanaan kita melihat ya
Jadi sebagai tenaga kesehatan, tolong kita pelajari apa itu kode, ya, itu bisa kita download, ya, di aplikasi yang ada di handphone smartphone kita, kenali bentuk-bentuk pelanggarannya supaya kita tidak terjebak ke sana, laporkan pelanggaran, bisa ke organisasi profesi, ID, IDAI, dan dari IPFAN sendiri, ya, itu sudah ada seperti formulir untuk memonitoring kode, ya, dan bisa melaporkan sini ada aksesnya, oke. Dan sebagai pesan untuk disampaikan kepada teman-teman semua bahwa setiap negara perlu meningkatkan penerapan kode ini. Petugas kesehatan khususnya harus mengetahui tentang tanggung jawab mereka di bawah kode dan undang-undang nasional juga aturan organisasi profesi untuk menghindari konflik kepentingan. Petugas kesehatan sepenuhnya diwajibkan melindungi, mempromosikan, dan mendukung menyusui. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yomi, sangat tegas ya. Dr. Yomi mengingatkan kita kembali bagaimana kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, dan juga profesi dalam melindungi bayi dan ibu untuk terus menyusui.